बता दिए। कलमन था अजीब वाला, जैसे उसने प्लान बनाया था एक सेट फ्री बेचना शुरू किया। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat tentunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, nah kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Dan MZ, YT dari Sumba, Ade Denis dari Garut, Komang Budiana dari Bali, Semi dari Papua, Al-Huda dari Kalianda Lampung, Wiwi Astuti Asep Saputra dari Jambi, Zen dari Situbondo, Udit Opo dari Kalimantan. Dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Lal Sing Cada. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film diawali di sebuah kereta. Di sana kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang tampan brewok bernama Lal, yang saat itu sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, ia terus memandang sebuah foto wanita cantik yang merupakan pujaan hatinya. Kemudian saat di perjalanan ada seorang penumpang Ciwi yang menegur Lal tentang sesuatu yang Lal gunakan. Yang ternyata Lal ini memakai sepatu yang sudah terlihat jelek dan tua. Namun Lal menceritakan kepada Ciwi tersebut bahwa ini bukanlah sepatu sembarangan. Ini adalah sepatu ajaib yang penuh dengan kenangan. Dan di sini Lal pun kemudian menceritakan kisah kehidupannya tentang masa lalu dan juga pujaan hatinya. Karena ternyata si Lal ini orang yang sangat ramah dan senang bercerita dengan siapapun orangnya. Lalu kita akan diperlihatkan kembali ke masa lalu yang menceritakan diri Lal saat masih bocil. Ternyata asal-usul nama Lal ini merupakan nama warisan turun-temurun dari sang kakek buyut Lal yang tewas saat Perang Dunia II. Sehingga keluarga dan ibunya memutuskan untuk memberikan nama Lal sedirinya. Hal ini dilakukan untuk mengenang juga mengagumi jasa kakek buyut mereka yang meninggal saat Perang Dunia II. Semasa bocil, Lal tinggal bersama ibunya di desa Klori dan ternyata Lal ini mempunyai masalah dengan kedua kakinya. Karena hal tersebut membuat Lal harus menggunakan alat bantu jalan ketika ia masih bocil. Namun ibunya selalu menasihati Lal untuk tetap semangat dan tak boleh berkecil hati. Walaupun dengan kekurangan yang kita miliki bukan berarti kita tak bisa melakukan apa-apa. Kemudian cerita kembali berlanjut saat ibu Lal mengantarkan Lal untuk daftar ke sekolah. Namun sayang sekali karena kepala sekolah yang tak punya hati ini menolak Lal bersekolah di tempatnya. Karena keterbatasan yang Lal miliki. Dan ia juga mengatakan Lal orang berbeda dan harus disekolahkan di tempat orang yang memiliki nasib yang sama dengannya. Rasis juga ya kepala sekolah ini. Namun ibu Lal ini tak menyerah, ia terus memohon kepada kepala sekolah rasis agar ia mau menerima Lal. Ia rela melakukan apapun demi Lal bisa sekolah. Bahkan ia menawarkan dirinya menjadi pembantu di rumah kepala sekolah tersebut agar Lal diterima di sekolahnya. Dan kepala sekolah yang sepertinya masih memiliki hati nurani ini kemudian menyetujui. Ia juga menerima Lalu untuk bersekolah di tempatnya. Hal ini membuat ibu Lal sangat senang dan ia meminta agar Lal bersekolah dengan benar dan juga jangan nakal. Inilah perjuangan seorang ibu yang rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Sayangilah ibu kalian. 1. Ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu. Oke, kembali ke cerita. Lalu scene berlanjut saat Lal pergi bersekolah. Setiap hari ibunya selalu setia menunggu Lal di sekolah tersebut. Akan tetapi ia harus mendapatkan hal menyakitkan. Ia mendapatkan bully dari konco-konconya. Bahkan saat masuk ke ruang kelas pun teman-teman Lal terlihat sangat tidak menyukai Lal. Karena kekurangan yang dimiliki Lal. Bahkan lebih parahnya lagi, semua konco-konconya itu tidak ada yang mau duduk sebangku dengannya. Akan tetapi tiba-tiba ada gadis kecil cantik dan manis. Ia malah menawarkan Lal untuk duduk di sampingnya saja. Kemudian mereka pun berkenalan dan ternyata gadis kecil ini bernama Rupa. Dan sepertinya Rupa ini akan menjadi gadis pujaan hatinya Lal. Hari demi hari terus berlanjut. Setiap hari Lal hanya ditemani oleh Rupa dan karena hal itu juga akhirnya Lal dan Rupa pun kini menjadi seorang sahabat dekat. Bahkan ibu Lal pun terlihat sangat senang. Ada juga yang mau berteman dengan Lal.
Begitupun juga dengan Lal yang juga sangat merasa senang karena selama ini tak pernah punya teman, tak ada orang lain selain ibunya yang mau sedekat ini dengan Lal. उसने मैनू इंग्लिश पढ़ना सिखाया। Lalu cerita kembali ke masa sekarang saat Lal yang sedang bercerita tentang kehidupannya ke wanita yang ada di depannya. Namun kini yang mendengar Lal bercerita tak hanya wanita itu tetapi juga ada pasangan kakek nenek yang nampak sangat kepo juga antusias mendengar cerita Lal. Dan cerita tentang kehidupan Lal pun berlanjut. Saat itu diperlihatkan tempat tinggal Lal yang sedang mengalami kerusuhan dan terjadi banyak ledakan di sana sini. Hal ini pun kemudian membuat semua menjadi sangat takut dan karena ini juga membuat Lal dan ibu harus mengungsi ke tempat yang lebih jauh dan mereka memutuskan untuk ke Delhi karena di sana lebih aman. पसंद आई। अरे रुको सिखाया जी। Setelah beberapa bulan berlalu, justru sekarang malah terjadi kerusuhan di Delhi dan terjadi ledakan sana sini. Karena keadaan inilah kemudian membuat Lal dan ibunya memutuskan untuk kembali ke desanya karena di desanya sudah lebih aman dibandingkan di Delhi. Lalu scene berlanjut saat Lal sudah berada di desanya dulu. Lal kembali bertemu dengan Rupa. Saat itu Lal dan Rupa sedang berjalan-jalan bersama menikmati kerinduan karena telah lama berpisah dengan Rupa. Lalu tiba-tiba ada gerombolan anak jamet nakal yang membuli Lal dan terus melempari Lal dengan sebuah batu. Rupa kemudian menyuruh Lal untuk kabur karena di sini hanya Lal yang dibuli oleh para jamet. Rupa pun terus menyuruh Lal untuk kabur dan lari sekuat tenaga. Dengan cepat, Lal pun kemudian berusaha kabur dari anak-anak jamet yang membuli Lal. Dengan bersusah payah karena keterbatasan yang Lal miliki, ia terus berusaha untuk kabur dari para jamet. Lalu Lal pun kemudian akhirnya berhasil untuk kabur dan di sini keajaiban pun terjadi. Di saat Lal sedang berusaha berlari, tiba-tiba alat bantu jalan Lal pun lepas. Karena saat ini Lal sudah bisa berlari dengan sangat cepat dan terlihat seperti orang normal. Melihat hal tersebut membuat para gerombolan jamet yang membuli Lal menjadi sangat terkejut. Dan semenjak hari itu kini kehidupan Lal berubah drastis. Lal yang tadinya berjalan saja susah, sekarang Lal dapat berjalan layaknya orang normal biasa. Bahkan ketika berlari, justru larinya itu sangat kencang. Hingga pada suatu hari Lal tidak melihat Rupa di sekolah. Dan ia pun berniat untuk menemui Rupa di rumahnya. Sesampainya di rumah Rupa, Lal terkejut ketika melihat Rupa yang duduk sendirian sambil menangis akibat orang tuanya yang bertengkar. Yang mana nampaknya ayah Rupa ini agak sableng, ia selalu mabuk dan juga bermain slot. Saat itu ayah Rupa memaksa meminta uang ke ibu Rupa. Namun ibunya menolak karena ibu Rupa sudah tak ada uang lagi. Hal tersebut membuat ayah Rupa marah dan menghajar ibunya si Rupa. Yang mengakibatkan ibu Rupa harus meregang nyawa dengan mengenaskan. Karena kejadian itu pula bapaknya Rupa ini diamankan polisi dan masuk ke penjara. Dan setelah kejadian itu, Rupa yang tak punya siapa-siapa pun diantarkan kepada neneknya. Karena menurut peraturan pemerintah setempat anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya maka akan diantarkan ke tempat neneknya tinggal. Dan ternyata nenek Rupa ini bekerja di rumah kepala sekolah rasis bersama ibunya Lal. Semenjak inilah Rupa dan Lal menjadi semakin dekat dan selalu bersama hingga mereka berdua beranjak dewasa. Ibu Lal pun kemudian menyekolahkan Lal dan Rupa di perguruan tinggi negeri yang ada di Delhi. Hingga pada suatu ketika ternyata anak jamet yang dulu membuli Lal juga bersekolah di perguruan tinggi yang sama dengan Lal. Melihat keberadaan Lal, para anak-anak jamet itu pun kemudian langsung membuli dan melempar Lal dengan batu. Rupa pun kembali menyuruh Lal untuk kabur dan menyuruh kabur dari mereka. Namun para gerombolan jamet itu terus mencoba mengejar Lal menggunakan mobil. Meski begitu, Lal ternyata adalah seorang pelari yang sangat cepat. Hingga tiba-tiba si Lal menerobos masuk ke tempat orang yang sedang melakukan latihan selesai untuk berolahraga dari 100 meter. Dan hal mengejutkan terjadi. Lal ini mampu mengalahkan semua peserta lari tersebut. Guru olahraga yang melihat hal itu sangat terkejut melihat kecepatan lari si Lal. Sehingga guru olahraga itu pun kemudian berusaha merekrut Lal untuk menjadi atlet lari profesional. Dan semenjak kejadian tersebut, kini Lal telah menjadi seorang atlet hebat. Bahkan Lal juga berhasil memenangkan banyak kejuaraan lari. Saat itu Rupa selalu hadir memberikan dukungan kepada Lal yang membuat Lal semangat. Dan semenjak hari ini juga kehidupan Lal berubah drastis 360 derajat. Tak hanya itu, sekarang Rupa juga terjun di bidang modeling. Ia mengikuti berbagai macam kontes modeling karena itu adalah cita-cita Rupa sejak kecil.
Hingga pada suatu hari ketika Lal berangkat ke kampus dan saat di jalan dia sangat terkejut ketika melihat Rupa sedang duduk berdua dengan seorang laki-laki. Hal itu membuat Lal sangat cemburu karena selama ini Lal sudah jatuh cinta kepada Rupa. Lal kemudian menghampiri Rupa dan sengaja membuat kegaduhan yang membuat mereka semua risih. Rupa kemudian meminta Lal untuk membelikan risol di samping Masjid Istiqomah. Padahal itu hanyalah akal-akalan Rupa agar Lal tak mengganggunya. Saat Lal kembali datang dari membeli risol, ia melihat cowok itu ingin mencium Rupa. Lal kemudian berusaha mencegahnya dan mengeplak kepala si pria cabul tersebut. Sehingga membuat pria tersebut marah dan akhirnya pergi. Dan karena itu juga membuat Rupa menjadi jengkel dengan Lal karena Lal terlalu berlebihan. Lalu mereka pun mengobrol bersama sambil menikmati risol. Saat itu Lal berkata apakah Rupa mau menikah dengannya. Namun Rupa ini malah mengalihkan pembicaraan dan menjawab jika ia sangat ingin menjadi seorang model dan artis terkenal agar bisa menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak duit karena ia tak ingin mengalami nasib yang sama seperti ayah dan ibunya. Kemudian Rupa juga bertanya kepada Lal apa cita-cita Lal. Lal kemudian menjawab bahwa ingin jadi seorang tentara untuk mengabdi dan berbakti kepada negara karena ibunya ingin Lal menjadi seorang tentara seperti almarhum kakek buyutnya. Singkat cerita, kini Lal telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang sangat baik karena memang si Lal ini merupakan orang yang cerdas. Setelah selesai wisuda, Lal kemudian berniat untuk melanjutkan keinginan ibunya untuk menjadi seorang tentara. Sehingga Lal pun terdaftar di sekolah tentara agar menjadi tentara yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya, Lal pun keterima di sekolah militer tersebut. Hari demi hari Lal lewati di sekolah militer tersebut. Ia nampak sangat menikmati semua kegiatan yang ada di sekolah militer tersebut. Karena menurutnya semua latihan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan saat ia masih bocil dulu. Tak hanya itu, justru Lal juga merupakan orang yang sangat jenius karena Lal selalu lebih cepat menyelesaikan tugas. Padahal dahulunya Lal dikenal dengan orang yang bodoh dan juga idiot. Hari demi hari di sekolah militer pun terus berlanjut. Saat itu Lal bertemu dengan seorang pria yang bernama Bali. Karena seringnya latihan bersama membuat hubungan mereka berdua semakin akrab. Sepanjang kegiatan Bali selalu membahas pakaian dalam dengan Lal. Karena ternyata Lal ini bercita-cita jadi seorang pengusaha celana dalam, bukan jadi seorang tentara. Hingga pada suatu ketika saat itu Lal merasakan banyak rindu kepada Rupa. Karena sudah lama tak mendengar kabar Rupa yang kini berada di Mumbai menjadi seorang model di sana. Tanpa disengaja saat itu melihat sebuah koran, hal itu membuat Lal terkejut karena koran tersebut memberitakan tentang Rupa yang ternyata kini Rupa telah menjadi seorang model. Namun banyak orang-orang yang tidak suka kepadanya karena Rupa menjadi seorang model yang berfoto seksoi. Aduh bahayo. Dan karena kejadian itu, TU juga membuat Rupa akan dipenjara karena foto seksoinya sangat-sangat meresahkan dunia persilatan. Lalu mengetahui hal itu pun memutuskan untuk mengambil cuti untuk beberapa hari dan pergi ke Mumbai untuk menemui Rupa. Sesamanya di sana Lal melihat kerumunan orang yang seperti sedang melakukan demo. Ternyata mereka semua adalah orang yang menghujat Rupa. Lal kemudian melihat hal tersebut tak bisa tinggal diam sehingga ia pun langsung menghajar orang-orang tersebut yang akhirnya membuat kericuhan. Saat itu Rupa terkejut melihat keberadaan Lal yang ada di sampingnya. Setelah suasana menjadi kondusif, Lal pun kemudian mengajak Rupa untuk berbicara empat mata. Saat itu Lal yang masih mencintai Rupa, ia kembali menanyakan apakah Rupa mau menikah dengannya. Namun Rupa berkata bahwa Rupa sangat menyayangi Lal, tapi hanya sebagai seorang sahabat, tak lebih dari hal tersebut. Anjay, sakit cuk. Tak hanya itu, Rupa juga berkata bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda. Lal yang mendengar hal tersebut membuatnya sangat sakit hati. Ia merasa sangat galau dan sedih tentunya. Kemudian Lal berkata bahwa tak lama lagi aku akan segera ditugaskan ke suatu tempat. Mendengar hal itu Rupa tak banyak bicara. Ia hanya berpesan kepada Lal untuk menjaga diri dan tetap hidup. Sakit cuk. Oke, cerita pun berlanjut. Setelah beberapa tahun kemudian Lal sudah menyelesaikan pendidikan militernya. Ia kini sudah resmi menjadi seorang tentara. Saat itu mereka mendapatkan misi untuk menyerang teroris yang sudah menguasai sebagian wilayah timur India. Sampainya di sana, Lal pun kemudian langsung menjalankan tugasnya sebagai seorang tentara dan terjadilah peperangan hebat antara tentara melawan teroris. Dan tentu peperangan yang sangat sengit pun terjadi. Ledakan terdengar di sana dan di sini. Hingga pada suatu ketika saat Lal sedang berusaha untuk lari menyelamatkan temannya, ia terkena serangan yang membuat Lal terpental jauh.
Hal ini pun kemudian membuat bestinya Lal sangat khawatir dengan keadaan Lal. Kemudian Bal menyuruh Lal untuk berangkat dan segera kabur dari tempat tersebut, karena sebentar lagi akan ditembakkan sebuah roket ke titik tersebut. Bal dan Lal pun kembali berangkat dan berlari sekuat tenaga. Saat di tengah jalan saat berlari, Lal tak melihat Bal di sampingnya dan Lal berpikir jika Bal pasti tertinggal jauh di belakang. Lal yang khawatir dengan keadaan Bal ini pun memutuskan untuk kembali ke atas. Namun saat ia berusaha mencari Bal ke atas, selalu saja ada orang yang meminta pertolongan kepada Lal. Sehingga Lal pun harus bolak-balik menyelamatkan rekan-rekannya tersebut. Bahkan Lal juga menyelamatkan pemimpin teroris. Setelah semua selesai, Lal terus mencari Bal. Namun Lal terkejut ketika melihat kondisi Bal yang sudah tak berdaya. Ternyata Bal terkena serangan dan mengalami luka yang sangat parah. Lalu kemudian membawa Bal untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi saat di perjalanan ternyata Bal menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Bal pun kembali ke rahmatullah karena luka dalam yang dideritanya. Hal tersebut membuat Lal sangat bersedih karena Lal kehilangan sahabat yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Cerita pun kembali ke masa sekarang yang ternyata kini sudah lebih banyak orang yang kepo untuk mendengar cerita Lal. Mereka semua merasa sedih dan tersentuh dengan kisah hidup Lal. Lal kemudian terus bercerita bahwa setelah kejadian tersebut Lal diberikan sebuah penghargaan oleh negara karena telah menyelamatkan nyawa rekan-rekannya tanpa memperhatikan atau memikirkan nyawanya sendiri. Namun hal ini harus dibayar mahal karena membuat Lal cedera dan harus kembali berjalan menggunakan alat bantu tongkat untuk sementara waktu. Akan tetapi justru dengan kejadian ini kini Lal menjadi sosok yang sangat disegani. Kemudian saat di perjalanan pulang dari penobatan penghargaan militer, Lal tak sengaja melihat Rupa. Hal ini pun membuat Lal keluar dari kendaraannya dan berusaha mengejar Rupa meskipun harus dengan jalan berpincang-pincang. Akan tetapi keajaiban kembali terjadi seperti dahulu di mana tiba-tiba Lal kembali bisa berlari dengan normal dan berlari dengan sangat cepat untuk mengejar Rupa. Setelah sampai di suatu tempat, ia melihat Rupa yang sedang dimaki-maki oleh seorang pria. Tak hanya itu, Rupa juga ditampar oleh pria tersebut. Lal yang melihat hal itu membuatnya menjadi sangat marah dan ia pun langsung menghajar pria tersebut dan juga membuat keributan di ruangan tersebut. Akan tetapi hal ini justru malah membuat Rupa marah kepada Lal. Lal melihat perlakuan Rupa pun seuzon karena sepertinya pria tersebut memiliki hubungan spesial dengan Rupa. Lal kemudian memutuskan untuk pulang. Akan tetapi sesampainya di rumah ia mendapat telepon dari Rupa. Ia meminta maaf. Kemudian Rupa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Lal. Singkat cerita, akhirnya Lal dan Rupa kembali bertemu. Hal itu membuat Lal sangat senang karena ia sudah sangat lama menantikan momen tersebut. Hal itu membuat Rupa juga bahagia dengan pencapaian yang telah didapatkan Lal. Mereka pun saling bertukar cerita. Saat itu Rupa juga berkata bahwa dia kini sudah menjadi artis terkenal dan memainkan banyak film. Dan sekarang kini dia hidup bahagia. Padahal aslinya semua itu hanyalah kebohongan belaka karena Rupa tak ingin Lal terlihat lebih jauh dalam kehidupnya. Faktanya Rupa ini sudah terjun ke dunia gelap selama bertahun-tahun dan rela melakukan apapun agar ia bisa menjadi orang yang terkenal dan menjadi orang yang memiliki banyak uang. Dan seorang pria yang dihajarkan oleh Lal sebelumnya adalah seorang pria yang menjanjikan Rupa menjadi seorang yang terkenal sehingga pria tersebut pun memanfaatkan diri Rupa. Ia mengajak Rupa untuk melayani nafsu bejatnya jika Rupa mau menjadi artis terkenal. Dan di akhir pertemuan mereka, Rupa kembali berkata bahwa ia akan pergi jauh dan meminta Lal untuk selalu menjaga diri. Pertemuan mereka yang sangat singkat ini harus kembali diakhiri dengan perpisahan yang mana akhirnya Rupa kembali meninggalkan si Lal. Setelah beberapa tahun setelah kejadian itu, kini Lal sudah memutuskan untuk berhenti dari kemiliteran karena merasa sudah mewujudkan keinginan ibunya. Yang akhirnya Lal memutuskan untuk pulang kampung. Kemudian Lal melihat sebuah buku atau catatan kecil yang mana itu merupakan catatan milik sahabatnya yaitu milik Bal. Setelah melihat catatan tersebut, Lal pun memutuskan dan berencana membuka usaha pakaian dalam. Namun sayang sekali banyak tantangan dan membuat rencana mereka pun tak terwujud karena hal ini. Lal pun kemudian berpikir untuk menemui istri dan anak Bal untuk mencari tahu bagaimana keadaan mereka dan juga bagaimana kabar mereka setelah bertemu dengan keluarga Bal. Lal pun meyakinkan dirinya dan berusaha mewujudkan janji yang ia buat bersama dengan Bal, yaitu membuat perusahaan pakaian dalam yang sangat terkenal. Dan akhirnya Lal pun memulai usahanya di tempat sederhana dibantu teman-temannya.
Namun sayang sekali usaha yang dia jalani tidak berjalan dengan baik karena pakaian dalam yang ia buat tak laku sama sekali dan hampir membuat Lal sangat frustasi. Tak lama kemudian Lal dikejutkan dengan kehadiran sahabatnya yang bernama Muhammad Painji. Ia datang ke tempat Lal dan ingin menempati janjinya yaitu membantu usaha yang didirikan Lal. Mereka pun berusaha menjual produk yang mereka buat dengan berbagai macam produksi, namun sayang sekali produk mereka tak laku. Tak laku juga sampai di suatu ketika Lal memiliki ide bahwa usaha mereka harus memakai nama perempuan atau ada unsur perempuan. Lal kemudian teringat dengan rupa sehingga ia memutuskan untuk memberi nama perusahaan dan produksi pakaian dalam mereka dengan nama Rupa Corporation yang berfokus dalam penjualan berbagai macam pakaian dalam. Dan semenjak ini perlahan demi perlahan perusahaan yang didirikan walaupun berkembang sangat pesat bahkan menjadi semakin sukses dan terkenal di seluruh negeri India. Lal pun akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses walaupun dengan keterbatasan yang ia punya. Lal ini dapat membuktikan bahwa keterbatasan yang kita punya bukan menjadi penghalang kita mendapatkan kesuksesan atau cita-cita yang kita inginkan. Kemudian cerita kembali berlanjut di masa sekarang di mana orang-orang yang berada di kereta dan mendengar cerita Lal malah mengejeknya. Mereka semua sama sekali tidak percaya dan menganggap Lal adalah pembohong karena mengaku-ngaku sebagai pemilik Rupa Corporation. Tetapi Lal tak peduli dengan omongan mereka. Lal tetap melanjutkan ceritanya. Lal yang kini menjadi seorang pengusaha sukses, ia mendapat telepon dari kerabatnya di desa bahwa ibunya sedang sakit. Hal ini membuatnya harus kembali ke kampung dan merawat ibunya. Namun sayang sekali tak lama ibu Lal pun kemudian harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan untuk menghormati ibunya, Lal kemudian mendirikan sebuah rumah sakit gratis untuk menolong banyak orang yang tidak mampu untuk berobat. Karena tak ingin hal yang sama terjadi pada orang. Niat Lal sungguh sangat mulia sekali ya. Walaupun dengan kekurangan ini Lal mampu mengubah kekurangan jadi sebuah kelebihan. Di mana kini Lal masih terus berusaha untuk membantu banyak orang dan juga menjadi orang yang sukses. Dan setelah kematian ibunya Lal, kini ia tak kembali lagi ke pabriknya dan dia lebih memilih fokus berkebun saja. Melanjutkan usaha ibunya hingga suatu ketika, Lal yang dikejutkan dengan kehadiran Rapu yang tiba-tiba, hal itu membuat Lal sangat senang karena ia bisa bersama lagi dengan Rupa. Hingga hari demi hari berlalu dan mereka lewati bersama. Dengan penuh kebahagiaan sampai di suatu malam, Lal kembali bertanya kepada Rupa apakah Rupa mau menikah dengannya. Akan tetapi Rupa malah kembali menolak dan berkata bahwa Rupa tak pantas untuk Lal karena Rupa tak bisa diandalkan. Mendengar hal tersebut membuat Lal sangat kecewa dan merasa sangat sedih karena cintanya kembali ditolak oleh Rupa. Saat itu Lal kemudian berniat untuk pergi meninggalkan Rupa, tetapi tak lama kemudian Rupa datang menghampiri Lal dan berkata sejujurnya bahwa dia sebenarnya mencintai Lal. Tetapi sekarang dirinya sudah rusak karena selama ini ia sudah terjun ke dunia yang sangat gelap. Akan tetapi Lal yang tak peduli dengan hal tersebut dan tetap menganggap Rupa adalah seorang Rupa yang dulu. Dan karena hal tersebut akhirnya mereka berdua pun melakukan perwik-wikan. Akan tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena malam harinya tiba polisi datang ke tempat Lal dan diam-diam menangkap Rupa. Karena Rupa masuk dalam buronan dengan kasus pembunuhan dan penipuan. Yang mana Rupa termasuk dalam kasus tersebut. Karena itu akhirnya Rupa pun ditangkap dan kembali meninggalkan Lal sendirian. Lal yang terbangun sama sekali tidak tahu bahwa Rupa telah ditangkap. Lal juga tak melihat Rupa di sampingnya karena kejadian tersebut. Akhirnya Lal kembali bersedih karena merasa lagi-lagi ditinggal oleh Rupa. Dan film pun selesai. Itu dia alur cerita film dari Lal Sing Chanda. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.